Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Prasetyanto, mahasiswa PPG Mapel Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 254267326114. Saya mengajar di MA Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah, Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan metode PBL atau pembelajaran problem based learning di kelas 10. Adapun materi yang disampaikan adalah menjauhi akhlak tercela, meliputi hubud dunia, ujub, sombong, dan riya. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kali ini? Alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, terlebih dahulu ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya absen agar tahu siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Disa Rahmala hadiro. Amalina Zahra Bundi Amalina. Anida Fatimatu Zahra. Oke. Atsya Abelia Maharani. Azizah Alia Febriani. Kemana? Duratun Nafisah. Diah Malikatul Mukarramah. Fariha Zulfatus Sholihah. Halwatun Najwa. Intan Aulia Ramadhani Rahayu. Uni Mutiana Nafisa. Laila Nur Aini. Latifah Nuratul Fauziyah. Tira. Nanda Aulia Putri. Naila Ashifa Khalisatun Nisa. Budi woni. Rashidah Mudliyatu M. Salma Siti Syahadah. Teng pundi? Apa? Teng Magelang. Dari kemarin atau? Dari kemarin. Oke. Wildan Naili Salma. Yasmin Mufidah. Zidna Naila Fauzah. Sakit. Sudah berapa hari ini yakin?
4 hari. Pulang ya? Pulang atau di pondok? Pulang. Lanjutnya adalah Zidna Zahratal Hikmah. Zidna Zahratul Hikmah. Ini sama tapi beda nggih. Sama tapi beda. Baik, berarti yang enggak masuk ada 2 anak. Sebelum KBM dimulai terlebih dahulu kita pembiasaan nggih. Pembiasaan kita baca bersama-sama Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basir ya Rabidu ya Rafi. Terima kasih. Sebelum KBM dimulai terlebih dahulu saya ingin bertanya, pembelajaran yang minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Yang pertemuan minggu kemarin kita belajar mengenai sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Masih ingat sifat wajib ada berapa? 20. Sifat mustahil ada berapa? 20. Dan sifat jaiz ada 1. Dari 20 sifat wajib masih ingat apa saja? Masih ya? Kalau sifat wajib 20, sifat mustahilnya juga 20. Itu kebalikan. Nanti ya. Terus sifat jaiz itu hanya 1, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Bagus, masih ingat. Sifat wajib itu sifat yang ada pada zat Allah, yang ada. Terus sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Sifat jaiz, yang mungkin ada atau tidak ada, ya berarti kehendake Gusti Allah. Pun berarti sekarang kita pada bab kedua kita belajar mengenai apa namanya, menjauhi atau menghindari akhlak tercela. Sekarang kita pada bab kedua kita belajar mengenai apa namanya, menjauhi atau menghindari akhlak tercela. Tapi kalau yang lebih fokus akan kita bahas mengenai hubud dunia yang pertama, yang kedua adalah apa? Ujub, ya ujub. Yang ketiga adalah sombong dan yang keempat adalah riya. Bagus. Oke. Demi mempermudah untuk belajar sebagai pendahuluan, akhlak tercela itu adalah akhlak buruk yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Sebisa mungkin kita menjauhi akhlak tercela. Ben apa? Biar diri kita itu apa? Terhindar dari sesuatu hal yang dapat merusak. Karena setiap manusia itu nek wis terkena akhlak tercela, mbuh dunya utawa sombong, utawa ujub, utawa riya, iku ndadekne awake dhewe niku kenapa? Akan rusak. Nanti saya sampaikan tujuan-tujuan dari peserta didik mempelajari akhlak tercela. Yang pertama itu mengidentifikasi contoh perilaku tercela seperti hubud dunya,
ujub. Nah ini wonten contoh perilaku hubud dunya, ujub, sombong dan riya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang kedua adalah menunjukkan sikap sadar diri untuk menjauhi perilaku yang mengandung unsur hubud dunya, ujub, sombong dan riya. Terus yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak negatif dari sifat hubud dunya, sombong dan riya terhadap kehidupan pribadi, sosial dan spiritual. Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai lawan dari akhlak tercela. Berarti apa? Membiasakan perilaku terpuji seperti zuhud, tawadhu, ikhlas dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita belajar akhlak tercela, hubud dunya, ujub, sombong dan riya, diharapkan nanti peserta didik mampu mencapai yang sudah dituliskan di sini. Ngerti ya? Lanjut. Selanjutnya adalah akhlak tercela yang akan kita bahas, hubud dunya, ujub, sombong dan riya. Lanjut. Teman dengan teman itu saling tawuran. Itu akhlak tercela nomor terpuji? Tercela. Saling teman sama teman itu berselisih pendapat yang mengakibatkan apa? Saling bertengkar atau saling bermusuhan. Dan itu juga akhlak tercela. Tidak hanya merujuk pada sombong, hubud dunya, tidak. Ya, ngoten. Terus contoh yang lain. Kita berani kepada orang tua. Ini akhlak terpuji apa tercela? Akhlak tercela. Banyak ngoten ya. Tapi kita lebih fokus kepada hubud dunya, ujub, sombong dan riya. Dan lanjut. Dunia itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau secara bahasa ini ada yang tahu, tercela merujuk pada perilaku buruk yang harus dihindari. Ini mencakup sifat-sifat negatif seperti hubud dunya, ujub, sombong dan riya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pasti sifat hubud dunya atau sifat akhlak tercela, kalau diri kita mempunyai akhlak tercela, entah salah satu ataupun yang lain, banyak. Akhlak tercela itu tidak hanya hubud dunya, tidak hanya ujub, sombong dan riya, tapi masih banyak. Sering kita jumpai ada dunia ini kenapa? Artinya cinta dunia. Kalau lebih apa namanya? Kalau kita sekedar cinta dunia boleh nggak mboten? Mboten. Tapi napa? Nek hanya cinta itu boleh. Tapi kalau di sini hubud dunya secara berlebihan. Yang tidak boleh niku secara berlebihan. Pun. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai ujub. Ujub atau artinya apa ujub? Ada yang tahu? Selain sombong apa ujub? Membanggakan diri sendiri atau merasa lebih hebat daripada yang lain. Niku dikatakan ujub. Pengertian ujub adalah perasaan bangga yang berlebihan terhadap diri sendiri, seringkali menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai terjadi nggih, kelas 10 mboten ya. Semuanya kita sama ya, kita teman, kita satu angkatan, kita satu perjuangan. Tidak boleh menganggap yang lain tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya saya. Itu sudah dikatakan kategori ujub. Penyebab ujub yang pertama adalah merasa lebih baik, menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Orang lain tidak bisa, yang bisa hanya saya. Selanjutnya yang ketiga adalah sombong. Ada yang tahu pengertian dari sombong? Ya, bisa menampakkan
keagungan diri dan merendahkan orang lain. Itu bisa dikatakan sombong. Kita lihat pengertian dari sombong di sini. Pengertian sombong. Sombong adalah sikap merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keempat adalah riya, atau bisa dikatakan apa? Pamer, ya, pamer. Makanya kita harus menjaga niat ibadah. Pengertian riya. Riya adalah perilaku beribadah yang hanya untuk dilihat orang lain, bukan karena niat yang tulus kepada Allah. Ini mengurangi nilai ibadah dan menjauhkan kita dari keikhlasan. Lagi-lagi riya ini hubungannya adalah dengan niat, ya, apa dengan niat. Amal ibadah pun, ya, amal ibadah pun bisa menjadi amal dunia itu karena niat. Begitu juga sebaliknya. Amal dunia itu bisa jadi amal akhirat itu karena apa? Bagusnya niat. Itu pentingnya apa? Kita mempelajari akhlak tercela agar dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan mana toh yang akhlak tercela, mana toh yang akhlak terpuji. Selanjutnya ini saya akan membuat kalian menjadi 4 kelompok, ya, dan 4 kelompok nanti ubudunya, sombong, ujub, dan riya. Nanti di setiap kelompok nanti membahas, mendiskusikan masalah-masalah yang sudah saya buat. Setelah diskusi nanti satu kelompok semuanya maju untuk presentasi. Paham ya di sini ya? Dari sini paham? Nah, kita bagi kelompok yang terdiri dari, ada yang berapa? Muridnya berapa? 22. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Baik, kita bagi kelompok dari sini. Berhitung 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Ya, silahkan dengarkan. Ya. Untuk masalah itu ada, kalian cari penyelesaiannya bagaimana, ya. Kasus yang saya buat tadi dicari cara penyelesaian terkait masalah yang sudah saya buat, ya. Setiap kelompok berbeda. Nanti setiap kelompok semuanya maju untuk presentasi. Paham ya? Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan. 2 mana? Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap ya? Tadi sinten sing yang jadi MC? Siapa ada ya? Yang presentasi, yang sesi tanya jawab ada? Sudah. Yang kelompok 3 sudah siap? Atau masih ingin bertanya terkait tentang kasus? Atau belum paham? Insya Allah paham ya. Terus kelompok 4 gimana? Sudah siap? Insya Allah sampai siap ya. Nanti setiap kelompok mencari apa namanya? Mencari penyelesaian, ya. Mencari penyelesaian terkait masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kasus singkat dunia atau cinta dunia yang akan dijelaskan oleh Ananda Lukis, Widiatma Munawarah dan Sukses Nirmijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan akan menjelaskan
dan karenanya ia lebih mementingkan keuntungan daripada kegunaannya. Aruki sering meninggalkan sholat, termasuk berdagang, dan bersedekah, dan kurang peduli terhadap tetangga yang membutuhkan. Dalam usahanya, ia mulai berbuat curang dunia. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan kasus singkat dari wujud atau rasa bangga pada diri sendiri yang akan disampaikan oleh saudari Dia. Penjelasan singkat mengenai kasus wujud atau rasa bangga pada diri sendiri. Ania dilangsungkan dia sering mendapatkan nilai tertinggi di kelas dan beberapa kali menjuarai pengalaman. Namun, prestasi tersebut membuat Ania merasa paling dia sering mempunyai sendiri, meremehkan kemampuan dirinya dan enggan menerima saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang giliran kelompok 3. Silahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kasus sifat sombong yang akan disampaikan oleh perwakilan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya adalah Ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus singkat sombong. Pak Hasan adalah seorang penjaga di desanya. Karena jabatannya, ia merasa lebih tinggi dari warga lainnya. Ia sering berbicara dengan nada menenangkan, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan hanya betul dengan orang-orang tertentu yang dianggap setara dengannya. Ketika warga menyampaikan kritik atau kesaran, Pak Hasan justru marah dan merasa paling akibat sikap sombongnya. Banyak warga merasa paling namun sosial menjalankan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kemudian dari kepentingan dan jabatan negara amanah dari Allah, bukan alasan untuk merasa berbicara. 2. Melatih sikap tawadhu dan hati dalam berbicara dan bersikap bijaksana. 3. Mendengarkan dan menerima pendapat orang lain meskipun dari orang yang lebih rendah kedudukannya. 4. Menghargai kita Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, bagus. Yang terakhir kelompok 4, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Musa. Dan saya Ade Salamala. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang Beri aplaus untuk kelompok 4. Bagus. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya, sudah presentasi akhlak tercela. Jadi di sini kesimpulannya yang saya dapat adalah innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Ada yang tahu artinya? Allah tidak melihat pakaian kamu, sebagus apa pakaian kamu, dan Allah tidak melihat seberapa banyak harta kamu, tetapi Allah melihat hati kamu, apa yang kamu. Allah juga melihat amal kamu. Allah melihat apa yang kamu niatkan. Itu kesimpulan dari akhlak tercela. Dan terima kasih untuk kelas 10 sudah presentasi terkait bab hubudunnya, ujub, sombong dan riya. Untuk aplaus untuk kita semua, semoga kita semua lebih sukses. Terus dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.